konflik antara Mas Anies Baswedan sama Bang Sandi kelihatannya sudah mulai terang. 50 miliar, 92 miliar, itu angka-angka yang katanya sih Mas Anies hutang kepada Sandi. Tapi dijawab Mas Anies, itu kan sudah selesai. Sebetulnya bagaimana sih duduk perkaranya? Apalagi waktu itu Mas Anies diajak untuk menjadi calon wakil presiden, menolak, dan lain sebagainya. Mungkinkah ini cara menjatuhkan Mas Anies Baswedan untuk 2024 atau semacam membuat wacana yang menjadi menarik? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Teman menjadi lawan, lawan menjadi teman. Itu hal yang biasa di dalam politik karena yang muncul adalah kepentingan. Tetapi sepertinya kok tidak yakin ya bahwa antara Anies Baswedan sama Sandiaga Uno ada sebuah kepentingan yang mengalahkan terkait dengan kepentingan itu. Maksudnya ada sebuah kepentingan yang mengalahkan tali silaturahmi antara keduanya, karena pada waktu maju menjadi calon gubernur, wakil gubernur DKI itu baik-baik saja, dan saat ini kelihatannya ketika ada muncul isu itu mudah diklarifikasi. Sebenarnya bagaimana? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya kita perdalam dan kita solusikan. Pertama kita baca di Tempo, Anies Baswedan buka suara soal utang 50 miliar ke Sandiaga. Sudah selesai dahulu. Oh, ini sudah selesai. Tapi kalau kita melihat di CNN Indonesia, daftar 7 pernyataan soal utang 92 miliar ke Sandi. Oh, ini ada juga dari CNN, isi surat pernyataan Anies utang 92 miliar ke Sandi saat Pilgub DKI. Kemudian kita lihat di Kompas, beredar foto surat perjanjian utang 92 miliar ke Anies Baswedan atau pihak Anies mirip dokumen asli. Selanjutnya kita baca di CNN juga, Anies Baswedan Anies Baswedan pernah akui tolak tawaran jadi cawapres Prabowo. Oh, ini hal yang pada 2019 yang waktu terpilih menjadi gubernur, selanjutnya wakil gubernurnya Bang Sandi maju menjadi bakal calon wakil presiden waktu itu. Terakhir kita lihat di Merdeka, Anies ungkap janji tidak maju capres dengan Prabowo hanya saat jadi gubernur DKI. Ayo kalian pilih yang mana? Yang pertama saja karena kelihatannya yang telah menyelesaikan. Tapi apakah betul selesai? Sudah selesai. Ayo kita baca. Yaitu judul ini seperti mengklarifikasi semuanya. Anies Baswedan buka suara soal utang 50 miliar ke Sandiaga. Sudah selesai dahulu atau dulu. Tempo, bekas gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka suara ikhwal perjanjian utang kepada Sandiaga Uno yang menjadi pendampingnya saat berlaga dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017 lalu. Saat itu Anies mengatakan memang banyak sekali pihak yang memberikan sumbangan baik yang diketahui maupun tidak. Selanjutnya dia menyebut ada pihak yang memberikan dukungan dana namun minta dicatat sebagai utang. Adapun jika Anies Sandi memenangkan Pilkada DKI, maka dana itu dicatat sebagai dukungan. Bila gagal maka menjadi utang yang mesti dikembalikan. Jadi kalau kalah dicatat sebagai utang, kalau menang yaitu simbol dukungan yang tidak perlu dikembalikan. Asik juga ya perpolitikan kita itu. Jadi itu kan dukungan, tuh siapa penjaminnya? Pak Sandi. Jadi uangnya bukan dari Pak Sandi, itu ada pihak ketiga yang mendukung.
Kemudian saya menyatakan suratnya. Saya yang tanda tangan, kata Anies dalam siaran YouTube Mary Riana pada Jumat kemarin. Oleh sebab itu, mengingat Anies Sandi menang jadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, urusan itu sudah selesai. Dia menegaskan tidak ada utang hari ini harus dilunasi. Tidak ada utang yang hari ini harus dilunasi. Oh, gitu duduk perkaranya. Karena ketika pilkadanya selesai, ya selesai. Jadi menjadi aneh ketika sekarang kita bicarakan soal ada utang yang belum selesai. Sudah selesai dulu karena perjanjiannya itu gini. Jadi kelihatannya terjadi miskomunikasi. Ayo kita baca selanjutnya. Anies kemudian menjelaskan alasan dibalik perlunya mengembalikan dana dukungan jika kalah dalam pilkada DKI. Jika kalah, maka Anies berada di luar pemerintahan. Oleh sebab itu ia bisa leluasa mencari uang untuk mengembalikan dana dukungan, entah melalui bisnis maupun membuka usaha. Oh gitu. Jadi untuk melalui bisnis ataupun usaha maka bisa mudah mengembalikan. Kalau menjadi gubernur nggak bisa. Adapun jika menang maka Mas Anies masuk dalam pemerintahan. Ia mengatakan tidak berkenan mencari uang di pemerintahan untuk mengembalikan dana itu. Sebaliknya ya, mungkin berbeda dengan pola pikir kalian ini. Saya tidak cari uang di pemerintahan untuk membayar itu. Kalau tidak, maksudnya tidak menang pilkada, saya harus ngumpulin uang untuk bayar utang. Bukankah ini yang menjebak kita dengan praktek fundraising? Untuk apa? Biaya pilkada. Ia berharap pola dukungan seperti itu bisa dijadikan referensi ke depan, bahwa mendukung itu untuk perubahan, bukan sebagai investasi untuk dikembalikan dalam bentuk privilege. Oh, jadi memberikan sesuatu itu bentuk dukungan, bukan semacam menanam investasi supaya mendapat kekuasaan. Oh, bagus juga ini. 7 poin surat perjanjian utang Anies Sandi. Sebelumnya, kabar adanya utang surat Anies Baswedan ke Sandiaga Uno senilai 50 miliar sempat menggegerkan publik. Soal surat utang ini awalnya diungkap oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa. Pernyataan Erwin dilontarkan dalam YouTube Akbar Faisal Unsensor yang diunggah pada 5 Februari. Kepada Akbar, Erwin mengatakan jumlah utang yang diberikan Sandi kepada Anies kurang lebih sebesar 50 miliar. Menurut dia, kala itu untuk maju putaran pertama Pilkada DKI, keduanya sedang tertatih-tatih. Adapun utang itu diperkirakan Erwin belum lunas hingga saat ini. Oh, itu awalnya. Tempo mendapatkan salinan dokumen berisi surat perjanjian utang tersebut. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga clearkan apa yang menjadi klarifikasi dari Mas Anies Baswedan, bahwa utang itu sudah selesai, meskipun di luar muncul berbagai wacana atau spekulasi wacana. Sebenarnya bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, di dalam kontestasi politik, lebih khusus pilkada, kalau di sini yang kita jadikan bahan diskusi adalah pilkada DKI 2017, kalimat utang piutang atau kalimat salah satu calon yaitu Mas Anies Baswedan meminjam, itu muncul sebuah perjanjian. Dan sebetulnya mengapa ada sebuah perjanjian yang menjadi substansi bagaimana seorang calon Anies Baswedan Sandiaga Uno itu bisa menang, yang waktu itu tertatih-tatih, tidak ada anggaran yang besar. Ada pihak-pihak ketiga yang ingin membantu, akhirnya melakukan semacam perjanjian. Namun perjanjian itu atau substansi perjanjian itu adalah kalau Anies Baswedan kalah maka wajib mengembalikan. Ini semacam pemicu ya atau pemotivasi. Jadi harus menang. Karena kalau kalah Anies Baswedan Sandi harus mengembalikan.
Tetapi kalau menang ya sudah. Tapi dalam pemahaman Mas Anies itu bukan privilege untuk yang menyumbang. Jadi antara kontestan politik, calon gubernur, calon kepala daerah dalam proses kontestasi pilkada, ada pihak ketiga yang merasa mempunyai uang, itu selanjutnya muncul, oh itu adalah diperbolehkan untuk memberikan dukungan. Mungkin kalian langsung bertanya, bagaimana tentang Bawaslu? Maksudnya aturan regulasi, apakah pemberian itu boleh atau tidak? Yang pasti kalau bentuknya utang ya itu boleh-boleh saja. Tapi kalau sifatnya dalam perjanjian itu kemudian ketika menang terjadi perubahan, itu hal yang lain. Jadi menurut saya yang pertama itu ada sebuah ikatan antara Anies Sandi dengan pihak ketiga yang akan mendukung, maksudnya memberikan support keuangan karena kekurangan dana Anies Sandi, maka itu adalah hal yang diperbolehkan, menjumbang untuk sebuah kemenangan, meskipun Anies mungkin secara pribadi tidak langsung mendapatkannya. Nah, ini menjadi tema menarik bagi para penyelenggara pemilu, lebih khusus dihubungkan dengan undang-undang, supaya nanti tidak ada orang yang menjadi korban dari proses politik yang membutuhkan dana besar. Kedua, di dalam perjanjian itu kalau menang maka tidak akan mengembalikan, kalau kalah akan mengembalikan. Ini ya apa yang disampaikan Mas Anies menurut saya sih betul saja sih. Jadi ini bukan untuk privilege bagi seseorang yang menyumbang selanjutnya akan mendekati pemerintahan maka akan mendapatkan kekuasaan. Sebaliknya kalau kalah maka dia akan harus mengembalikan. Sebetulnya kalau ke depan lebih baik itu diterapkan supaya memotivasi seseorang. Kalau suka, siapapun ya, mungkin termasuk kalian, kalau suka terhadap sesuatu pasti pengen bagaimana itu bisa tercapai. Kalau tidak ada uang yang itu, maksudnya teman kita, maka kita mensupport. Lah, seperti itu dalam proses kontestasi politik. Di sini pada posisi memotivasi bagaimana Anies Sandi bisa menang. Jadi tidak ada kata kalimat kecuali menang, karena kalau kalah harus mengembalikan. Dan kalau menang tidak perlu. Bukan berarti yang ketiga, bukan berarti hal itu ada deal bahwa dia menjadi bagian yang merasakan kekuasaan. Ini membahayakan kalau terjadi. Jadi ketika ada deal, ada pihak ketiga yang membantu untuk bagaimana dia mensupport, namun ada harapan nanti kalau menang bisa mendapatkan kekuasaan. Ini membahayakan karena APBD kita akan teracak-acak oleh para pemodal atau oleh orang yang punya uang. Ini kan bahaya. Tapi bagaimana dipahami? Kalau menang maka ya sudah selesai, itu bentuk support. Kalau kalah maka harus menggantikan. Maksudnya itu adalah bentuk motivasi bagaimana bisa menang. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga dari klarifikasi Mas Anies ini menurut saya kok sudah selesai ya terkait dengan tema 50 miliar, 92 miliar antara Mas Anies sama Bang Sandi. Menurut saya sudah clear. Yang belum clear adalah di dalam perjanjian tersebut ada beberapa orang yang memahami berbeda. Muncul dalam bahasa sosiologi itu adalah perspektif antara Bang Sandi, antara Mas Anies, Aksa ataupun lainnya menerjemahkan terhadap teks dalam perjanjian itu berbeda. Itu yang selanjutnya menjadi perbincangan, bahan diskusi yang menarik. Persis seperti ketika Mas Anies Baswedan mengatakan, saya tidak akan maju sebagai capres-cawapres selama ada Pak Prabowo. Padahal konteksnya pada waktu itu adalah pemilu 2019 yang waktu itu Anies Baswedan baru terpilih menjadi gubernur DKI. Yang mengajukan atau yang mengusung adalah salah satunya
Pak Prabowo dengan Partai Gerindranya. Di situ tidak mau mengkhianati. Adapun di 2024, maka ya suasananya berbeda, apalagi yang mengusung beda. Maksudnya Mas Anies tidak didukung oleh Partai Gerindra. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jadi clear terkait 50 miliar 92 miliar antara Bang Sandi sama Mas Anies. Yang perlu kita tanamkan dalam proses pendidikan politik adalah bagaimana kontestan, calon bisa melakukan pertarungan politik, kontestasi dengan sebaiknya. Tidak boleh mereka terhalang dengan anggaran, tapi bagaimana orang yang suka terhadap pola pikirnya, program kerjanya, paradigmanya, maka bisa mensupport dengan harapan tidak berharap kalau menang. Begitu juga sih kalau kalah, tetapi kalau kalah kemudian berharap, menurut saya itu adalah titik poin untuk memotivasi supaya tidak ada kecuali dia menjadi pemenang. Semoga menjadi informasi bagi kita bersama dan memecahkan. Kalau kalian setuju ditulis di bawah, kalau tidak setuju juga ditulis di bawah. Nanti kemudian muncul perdebatan yang selanjutnya kita adu gagasan. Semoga bermanfaat, semoga pemilu 2024 semakin demokratis dan para calonnya tidak saling mendiskriminasi atau menafikan atau menjustifikasi atau yang lain yang sifatnya adalah proses pemilu tidak dilaksanakan luber dan jurdil. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.